Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 30 ingin mempresentasikan tentang programasi linear. Pertama, nama saya Andika Utama. Yang kedua adalah Muhammad Rafiuddin dari program studi manajemen Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pendidikan Universitas Utama. Yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Rafiuddin. Silakan. Pendahuluan fenomena tentang minimasi. Yang pertama, fenomena tentang minimasi. Kasus meminimumkan nilai fungsi tujuan atau minimisasi dalam programasi linear dapat dilakukan dengan dua cara. A. Mengubah aturan yang digunakan pada kasus maksimasi. Kalau pada kasus maksimisasi, variabel yang kita pilih sebagai variabel dasar adalah variabel yang mempunyai nilai J, min J, Z, J terbesar. Maka pada kasus minimisasi, kita pilih variabel yang mempunyai nilai J, min Z, J. Yang paling besar negatifnya, hal ini berarti pula bahwa penyelesaian optimal akan tercapai kalau semua nilai pada garis J, min Z, J tidak negatif. Yang B, menggunakan logika matematika, yaitu bila kita ingin meminimumkan fungsi tujuan Z dengan sejumlah kendala, berarti kita memaksimumkan min Z dengan kendala yang sama. Dengan demikian, meminimumkan min Z sama dengan memaksimumkan min Z. Dengan cara memaksimumkan min Z dalam memecahkan kasus meminimasi, berarti kita pula dapat mengikuti prosedur penyelesaian seperti pada kasus maksimisasi. Hanya kita yang perlu mengalihkan fungsi tujuan dengan min 1 sebelum membuat bentuk standar persamaan. Yang kedua, fakta tentang minimasi. Masalah maksimasi biasanya memiliki kendala ketidaksamaan jenis. Masalah minimasi biasanya memiliki kendala ketidaksamaan jenis. Masalah minimasi menggunakan langkah-langkah yang sama seperti pada masalah maksimasi. Tetapi ada beberapa penyesuaian yang harus dibuat. Bagi kendala ketidaksamaan jenis, maka variabel slack ditambahkan untuk menghabiskan sumber daya yang digunakan dalam kendala. Cara ini tidak dapat diterapkan pada kendala ketidaksamaan jenis dan kendala persamaan. Yang ketiga, data tentang minimasi. A. Ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. B. Diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0 jika sudah dilanjutkan ke langkah 3, jika belum dilakukan penentuan nilai terkecil. Dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0, kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. C. Ditentukan apakah terdapat n elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabelnya optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. D. Dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. E. Kembali ke langkah 3. Rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini adalah: yang pertama, apakah pengertian programasi linear? Yang kedua, bagaimanakah bentuk umum programasi linear? Yang ketiga, apakah metode aljabar dan metode simplex? Yang keempat, bagaimanakah bentuk variabel buatan dan masalah minimasi? Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian programasi linear. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk umum programasi linear. Yang ketiga, untuk mengetahui metode aljabar dan metode simplex. Yang keempat, metode yang untuk mengetahui variabel buatan dan masalah minimasi.
Manfaat penulisan. Yang pertama, untuk mengembangkan wawasan tentang programasi linier. Yang kedua, dapat menambah wawasan teori tentang fenomena, fakta, data minimasi. Yang ketiga, dengan penulisan ini dapat menjadi referensi dan memberikan informasi bagi pembaca. Pembahasan programasi linier. Ada beberapa pengertian program linier menurut para ahli, di antaranya yang pertama, Siringo-ringo pemrograman linier disingkat PL merupakan metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan, seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. PL banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lain. PL berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematika yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linier dengan beberapa kendala linier. Yang kedua, Jaseizer dan Barry Render Linear Programming menurut Jaseizer dan Barry Render mengemukakan bahwa a mathematical technique designed to help operation manager plan and make decision relative to the threat of nature to allocations, yang artinya sebuah teknik matematika yang didesain untuk membantu para manajer operasi dalam merencanakan dan membuat keputusan yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, Juju Terlihat Dimyati dan Ahmad Dimyati. Menurut Juju Terlihat Dimyati dan Ahmad Dimyati mengemukakan bahwa program linier atau LP adalah perencanaan aktivitas-aktivitas untuk memperoleh suatu hasil yang optimum, yaitu suatu hasil yang mencapai tujuan terbaik di antara seluruh alternatif yang visible. Secara umum, program linier dapat diartikan bahwa suatu teknik matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan secara khusus. Persoalan program linier adalah suatu persoalan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel atau variabel pengambilan keputusan. Sedemikian berupa sehingga nilai fungsi, tujuan atau objektif function yang linier menjadi optimum atau maksimum atau minimum dengan memperhatikan pembatasan kendala-kendala yang ada, yaitu pembatasan ini harus dinyatakan dengan ketidaksamaan yang linier atau linear inequality. Bentuk umum programasi linier. Gambar 1, kualitas rendah, produk pabrik 1 8 ton per hari, produksi pabrik 2 2 ton per hari, kebutuhan kontrak 16, kualitas sedang, produksi pabrik 1 1 ton per hari, produksi pabrik 2 1 ton per hari, kebutuhan kontrak 5, kualitas tinggi, produksi pabrik 1 1 ton per hari, produksi pabrik 2 7 ton per hari, kebutuhan kontrak 20. Pemisalan, produksi pabrik 1 X hari, produksi pabrik 2 Y hari, biaya OP atau hari, produksi pabrik 1 10 juta, produksi pabrik 2 20 juta. Jika dimisalkan X adalah banyaknya hari yang digunakan pabrik pertama 1 dan Y adalah banyaknya hari yang digunakan pabrik kedua, maka banyaknya kertas berkualitas rendah dalam ton yang dapat dihasilkan adalah 8 ton per hari dikali hari plus 2 ton per hari dikali Y hari. Jadi dari pabrik 1 dan 2 didapatkan 8X plus 2Y ton kertas berkualitas rendah, karena yang dibutuhkan adalah 16 ton kertas berkualitas rendah. Maka didapatkan perbedaan pertama, yaitu 8X plus 2Y 16. Dengan cara yang sama,
akan dapat disusun pertidaksamaan lainnya sehingga didapat sistem pertidaksamaan berikut. 1, 8X plus 2Y, 16. Paling sedikit ada 16 ton kertas kualitas rendah yang dibutuhkan. 2X plus Y kurang dari 5. Paling sedikit ada 5 ton kertas kualitas sedang yang dibutuhkan. 3, 2X plus Y, 7Y kurang dari 20. Paling sedikit ada 20 ton kertas kualitas tinggi yang dibutuhkan. 4X kurang dari 0 dan 5Y kurang dari 0. Banyaknya hari tidak boleh negatif. Kelima pertidaksamaan tersebut bersama-sama lalu membentuk suatu sistem pertidaksamaan linear yang akan menjadi pembatas atau the constraints dalam penentuan nilai pasangan berurutan yang akan dicari. Total biaya untuk mengoperasikan dua pabrik tersebut adalah 10 juta per hari dikali X hari plus 20 juta per hari dikali Y hari. Sehingga dapatkan fungsi berikut yaitu 10 juta X dikali ditambah 20 juta Y. Agar didapat keuntungan maksimal, maka biaya operasi di atas harus ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya dari sistem pertidaksamaan ini, 18X plus 2Y kurang dari 16, 2X plus Y kurang dari 5, 3, 2X plus 7Y kurang dari 20, 4X kurang dari 0, dan 5Y kurang dari 0. Selanjutnya dilanjutkan oleh Andika. Antar persamaan linear pada fungsi pembatas dan persetujuan. Merubah ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi kesamaan dengan menambah set variabel 4x 1 tambah 2x kuadrat 2 tambah s kuadrat 1 4x kuadrat 2 tambah s kuadrat 2 sama dengan tujuan dengan sama dengan set variabel dengan 0 kuadrat x2 tambah 0s kuadrat 1 tambah grafik memiliki keterbatasan pada jumlah masukan atau keluaran yang akan dicari. Optimasi kombinasi terbatas pada dua variabel saja, baik masukan maupun luaran. Berikut cara penyelesaiannya. A. Bila belum optimal, selesaikan menurut aturan yang ada. Apabila semua angka C selesai. Jika belum, maka ulang. Ini harus bernol pada solusi optimal. Karena kenyataannya variabel ini tidak ada, variabel hanya ada di atas kertas. Contoh kasus, fungsi kendala pertama mendapatkan variabel buatan atau S kuadrat 1 karena bentuk umumnya untuk sudah menggunakan bentuk persamaan. Fungsi kendala kedua dan keempat mendapatkan variabel select S kuadrat 2 dan S kuadrat 5 karena bentuk umumnya menggunakan pertidaksamaan kurang dari, sedangkan fungsi kendala ketika mendapatkan variabel surplus atau S kuadrat 3 dan variabel buatan S kuadrat 4 karena bentuk umumnya menggunakan pertidaksamaan lebih dari. Perhatikan kasus pula kasus B berikut ini. Maksimum 2x kuadrat 1
Terus dapat satu adalah dengan surplus variabel S. Contoh model program linear 1. Fungsi tujuan dalam rupiah minimumkan Z sama dengan 40X kuadrat 2. Ada dua metode penyelesaian persoalan metode simulasi yaitu yang pertama metode M atau metode penalti, yang kedua metode satu kurang X kuadrat 1. Programasi linear suatu permasalahan objektif adalah constraint. Program linear dapat digunakan dalam pengalokasian sumber-sumber terbatas secara optimal. Pokok pikiran menggunakan program linear adalah merumuskan masalah dari informasi yang tersedia, kemudian menerjemahkannya dalam bentuk model matematika. Metode simplex merupakan algoritma yang efisien untuk menyelesaikan permasalahan program linear. Algoritma detek interior merupakan alat baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sangat besar. Tujuan dari penulisan ini adalah menyelesaikan permasalahan yang memuat n jumlah variabel dan m jumlah kendali dengan menggunakan kedua metode tersebut. Saran, setelah membaca makalah ini diharapkan para pembaca dapat memahami dan mengerti akan isi dan maksud dari judul tersebut di atas. Para pembaca mengenai programasi linear yang sudah dijelaskan di atas. Data penulis. Biografi penulis 1. Satu dari program studi manajemen Fakultas Hukum Ekonomi Utama Surabaya. Pria yang lahir di Gresik adalah seorang gambar menghilangkan kebenaran kuliah. Salah satu artisan ia lulusan dari SMA 1 menjadi profesional dan research sendiri. Penggemar dari Adiansa Run to Boy, dorong dirimu sendiri karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Selanjutnya, penulis kedua adalah Anggit Utama, merupakan mahasiswi semester 1 dari Fakultas Manajemen Fakultas Hukum Ekonomi 11 Januari 2003 ini merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Nika seorang remaja dan satu artis Yanika. Hobinya adalah mendengar musik untuk menghilangkan kemenatannya di kuliah. Salah satu remaja yang menjadi mahasiswa di salah satu masjid. Selain itu, ia suka bekerja sambil sebagai seorang freelance maker yang merupakan lulusan dari SMK Jurusan Media. Sukses terus berusaha kita dapatkan.
Sekian dari presentasi kami. Atas nama Muhammad Nur Fakhruddin dan Andika Tersik Utama, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.